Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novia Gladys Faustina dengan nomor induk mahasiswa 2019-210511. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Kirana Staff IT. Aksesoris merupakan suatu pernak-pernik atau hiasan yang biasanya sering dipakai oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, untuk mempercantik handphone agar terlihat menarik. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang yang tertarik dan berminat untuk mengoleksi aksesoris-aksesoris yang lucu, unik, dan model yang bagus. Ada berbagai macam aksesoris, salah satunya yaitu strap handphone. Jadi, pada saat ini di Indonesia dalam produksi handphone dari tahun ke tahun, itu semakin meningkat. Faktor yang menyebabkan meningkatnya produksi handphone adalah karena kebutuhannya masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat merasa bahwa adanya peluang yang tersedia untuk membuka suatu usaha atau suatu bisnis baru, sehingga dapat memunculkan suatu gagasan, keyakinan, dan niat untuk merintis suatu usaha baru untuk ditekuni, yaitu aksesoris. Hal ini disebabkan karena tersedianya peluang yang masih terbuka luas, adanya bahan-bahan yang mudah didapatkan, mudah dalam pengerjaan, serta harga yang relatif terjangkau. Tetapi tidak hanya itu saja, aksesoris pun juga banyak diminati, disukai, dan digemari oleh banyak orang, sehingga kami merintis usaha aksesoris strap handphone. Dan aksesoris seperti ini tuh diminati sebagai besar perempuan, sehingga permintaan akan barang aksesoris strap handphone pun juga banyak. Dan untuk mengantisipasi permasalahan yang ditemukan di masyarakat di sekitarnya, kami sebagai mahasiswa itu berpikir bahwa kami merintis suatu aksesoris strap handphone merupakan salah satu yang efektif. Dan karena adanya strap handphone dapat meminimalisir terjadinya handphone sering jatuh saat digenggam serta untuk mempercantik handphone. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis situasi atau analisis SWOT pada produk Kirana Staff IT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang ada pada produk kami, yaitu yang pertama modal terjangkau, 2 bahan mudah didapatkan, 3 produk tahan lama, keempat harga terjangkau, dan yang kelima adalah produk ini tidak hanya berperan pada fashion, namun juga mampu untuk menjaga handphone sering jatuh saat digenggam. Kemudian yaitu weakness atau kelemahan yang ada pada produk kami. Yang pertama adalah produk belum cukup dikenal oleh masyarakat. Kedua, pangsa pasar yang sedikit karena tidak semua kalangan masyarakat membutuhkan produk ini. Kemudian opportunity atau peluang yang ada pada produk kami, yang pertama adalah masyarakat lebih tertarik karena desain dan warna yang cantik dan indah pada produk kami. Kedua, produk ini dapat dijual sebagai reseller. Ketiga, produk ini dapat menarik minat para kaum milenial karena adanya desain produk yang cantik. Keempat, lokasi yang strategis. Dan produk ini juga dapat dijual melalui e-commerce di rumah atau menawarkan sendiri langsung ke konsumen. Dan yang terakhir adalah threat atau hambatan yang ada pada produk kami, yaitu banyaknya sekali pesaing dalam produk ini. Kemudian bahan baku yang tidak selalu stabil, dan yang terakhir adalah biaya produk bisa relatif mahal karena diperlukan inovasi tambahan serta bahan baku yang tidak selalu stabil harganya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum rencana usaha kami, yaitu usaha kami bergerak di bidang industri aksesoris strap handphone yang diberi nama Kirana Staff ID, yang merupakan produk aksesoris yang mampu untuk mengantisipasi permasalahan yang ditemukan di masyarakat atau di sekitar. Dan kami sebagai mahasiswa berpikir bahwa kami merintis usaha aksesoris strap handphone merupakan salah satu yang efektif. Oleh sebab itu, dengan adanya strap handphone agar meminimalisir terjadinya handphone sering jatuh saat digenggam, serta untuk mempercantik handphone pada seluruh kalangan masyarakat. Produk ini berbahan dasar manik-manik, bahan yang mudah didapatkan, mudah dalam pengerjaan, serta harga yang relatif terjangkau. Walaupun hanya menggunakan bahan manik-manik yang memiliki harga jual rendah, tetapi penggunaan bahan manik-manik yang dibuat desain model yang bagus akan memiliki nilai fashion yang tidak kalah tinggi di luaran pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Rafika Wulan Ramadhani dengan NIM 2019-210515. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing mix. Yang pertama yaitu produk. Produk di sini eh, yang dimaksud yaitu usaha yang sedang kami jalankan ini bergerak dan berproduksi serta berdistribusi dengan nama kirenastaff.id. Jenis usaha yang kami jalankan di sini merupakan jenis usaha yang bergerak atau berproduksi di bidang home industry. Yang kedua yaitu price. Price yang kami tentukan untuk menjual produk strap handphone kami hargai kepada konsumen dengan harga Rp23.999 per buahnya. Yang ketiga yaitu promotion. Promotion yang kami gunakan di sini biasanya lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Line. Serta kami juga menggunakan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Tidak hanya itu juga, kami biasanya juga memasarkan produk kami secara word of mouth atau dari mulut ke mulut. Yang terakhir yaitu place. Di sini biasanya kami distribusikan bersama-sama secara tim. Bisa kalau sedang offline biasanya kami seperti di CO apa seperti di uh, ini Car Free Day gitu, atau kalau semisal ada orang beli secara COD kami bisa ketemu langsung di tempat. Yang kedua yaitu strategi STP. Strategi STP yang kami gunakan dalam usaha ini yaitu yang pertama segmentasi. Segmentasi sasaran usaha ini eh, kami kami mematok seluruh kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa yang berada di daerah Surabaya dan sekitarnya. Yang kedua yaitu targeting. Targeting target marketing yang kita gunakan dalam usaha Strapmas ini merujuk kepada wanita dari semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga ke orang yang dewasa. Yang ketiga yaitu positioning. Positioning di sini eh, menempatkan diri sebagai aksesoris yang memiliki banyak manfaat untuk meminimalisir terjadinya handphone yang sering jatuh. Biasanya kan kalau kita main handphone tuh kalau udah capek kan sering handphonenya itu kayak licin, terus atau kalau kalau kita nggak fokus handphone kita biasanya kesenggol jatuh gitu. Jadi kita dengan adanya strap mask ini yang kita jual itu dapat meminimalisir terjadinya kendala seperti handphone terjatuh dan lain-lain. Serta juga terdapat sisi positifnya di sini yaitu dapat mempercantik handphone handphone kalian karena selain juga ada manfaatnya juga tambah mempercantik handphone kalian. Yang ketiga di sini yaitu analisis keuangan bisnis yang ada di dalam usaha strap handphone kami ini. Di sini terdapat biaya tetapnya atau fixed cost. Yang biaya tetapnya yaitu gunting. Gunting di sini kita biasanya memakai 4 buah dan harga satuannya di sini 9.000.
Terus yang kedua yaitu yang kami gunakan tang. Biasanya kita juga memakai tang sebanyak 5 set yang harga satuannya Rp14.000. Sehingga jika di total, oh ya mohon maaf tadi 9.000 karena 4 pieces, jadi 36.000 dan tangnya 5 set, harga satuannya 14.000 yang kalau dijumlah menjadi 70.000 sehingga total dari biaya tetapnya yang usaha kami jalankan di sini yaitu Rp106.000. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Teguh Fajar Diatwa dengan NIM 2019 2100514. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan analisis keuangan bisnis untuk biaya variabel dalam produksi produk kami. Nah, dalam produksi produk kami membutuhkan ada 5 barang variabel yang terdiri rantai, stiker pelindung, box packaging, pengait, dan manik-manik. Nah, untuk rantai sendiri, itu dibutuhkan sebanyak 36 meter, yang dimana dalam taksiran kami untuk 1 meter itu dapat dibuat sebanyak 4 sampai dengan 6 strap. Nah, sehingga totalnya untuk menghasilkan sebanyak 260 pieces kami membutuhkan kurang lebih sekitar 36 meter dengan harga satuan per meternya itu 22.800, sehingga untuk jumlahnya itu adalah 820.800. Nah, kemudian untuk stiker pelindung kami membutuhkan 432 pieces karena dalam masing-masing produk itu dalam satu produk itu membutuhkan 2 pieces, sehingga totalnya 432 dari hasil 216 pieces dikalikan 2 dengan harga satuan Rp700 dan totalnya 302.400. Kemudian untuk box packaging sebanyak 216 pieces dengan harga satuannya Rp500 dan jumlahnya sehingga 108.000. Kemudian untuk pengait itu sekitar 432 pieces dengan harga satuan 4.500 dan totalnya 1.944.000. Dan yang terakhir adalah manik-manik dengan 216 pasang, harganya Rp3.000 dan totalnya 648.000. Sehingga jika dijumlah, maka hasilnya adalah Rp3.823.000. Kemudian sehingga untuk menghitung total biaya, kami menjumlah dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Untuk fixed cost sebesar Rp106.000 dan variable cost-nya Rp3.823.200, sehingga total untuk biayanya Rp3.929.200. Nah, untuk KPP tiap satu unit keseluruhan, dari biaya total dibagi dengan jumlah produksi kami, yaitu Rp3.929.200 dibagi 216 pieces, ketemunya untuk HPP-nya Rp18.190. Dan untuk harga jual, kami menjual di harga Rp23.999. Sehingga untuk BEP-nya, dalam BEP harga, itu cara perhitungannya dari total biaya produksi dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan per tahun. Sehingga Rp3.929.200 dibagi dengan 216 pieces, BEP-nya di harga Rp18.190. Kemudian untuk BEP produksi, dari total biaya produksi 1 tahun dibagi dengan harga per item, Rp3.929.200 dibagi 23.999, ketemu 164 unit. Sehingga untuk titik impasnya dalam BP harga itu di harga 18.190 dan untuk BP produksi atau unitnya itu di 164 unit. Nah, untuk analisis keuntungan, dari laba per pieces itu dari harga jual dikurangi dengan HPP-nya, yaitu di 23.999 dikurangi dengan 18.190,7. Labanya per pieces ditemukan 5.088,3. Nah, untuk keuntungan per tahun, dari laba per pieces dikalikan dengan jumlah unit produksinya, ketemu di angka Rp1.254.592. Kemudian untuk metode pelaksanaannya sendiri, itu kami dibagi menjadi 3 ya, mulai dari persiapan kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan juga keberlanjutan usaha. Nah, untuk mulai dari persiapan kegiatannya ini, mulai dari pencarian literatur untuk mencari referensi terkait dengan
kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Kemudian setelah kami mencari referensi dari literatur, kami mempersiapkan alat dan bahannya yang digunakan untuk memproduksi produk kami. Setelah itu baru kami mulai memproduksi dan melaunching dari produk kami. Yang kemudian setelah itu kami akan melakukan masuk ke dalam tahap penjualan dan pemasaran produk. Nah, untuk penjualan ini kami distribusikan secara online karena saat ini juga masih mempertimbangkan dengan kondisi yang pandemi. Jadi kami memasarkannya secara online. Nah, untuk pemasaran ini kami mendukung dengan cara membuat kualitas produk yang baik, kemudian juga kemasan yang baik pula, dan harganya yang masih cukup terjangkau. Kemudian setelah kami melakukan penjualan dan pemasaran, baru kami melakukan evaluasi programnya, mulai dari aspek pembuatan, pemasaran, kemudian nilai guna, dan juga laba yang diperoleh dari produk kami, untuk mengevaluasi kelemahan apa saja sih dari produk strap smartphone kami ini. Kemudian masuk ke dalam tahap pelaksanaan kegiatan, yang dimana pelaksanaan program ini dapat kita membuat dari mempersiapkan alat dan bahan, kemudian membuat strap smartphone-nya, dan yang terakhir kami melakukan quality control pada produk kami. Jadi jika misalkan nanti ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan harapan kami, maka kami akan mengupgrade lagi produk kami agar kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan oleh kami. Dan yang terakhir, mulai dari keberlanjutan usaha, yang dimana kami akan melakukan promosi setiap minggu dengan cara mengupdate terkait dengan produk-produk kami dan melakukan produksi, dan nantinya kami akan berencana untuk melakukan endorsement dan paid promote kepada pihak-pihak influencer yang nantinya akan menarik engagement atau menarik attention dari masyarakat umum. Oke, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizka Adina dengan NIM 2020-940-867. Baik, di sini saya akan menjelaskan biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya. Jenis pengeluaran yaitu perlengkapan yang diperlukan senilai 106.000. Dan yang kedua, bahan habis pakai senilai 3.823.200. Dan yang ketiga ada transport lokal senilai 306.000. Dan yang terakhir ada lain-lain yaitu senilai 600.000. Jadi total keseluruhannya ada 4.559.800. Selanjutnya jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama yaitu ada penyusunan proposal dilakukan pada bulan ke-1. Dan person penanggung jawabnya adalah Novia Gladys. Dan yang kedua, survei pasar dilakukan pada bulan ke-1 dan bulan kedua. Dan person penanggung jawabnya Taufik Fajar. Dan yang ketiga ada perencanaan produk dilakukan pada bulan kedua. Dan person penanggung jawabnya Rafika Wulan. Dan yang keempat pembuatan produk dilakukan pada bulan ketiga dan keempat, dan person penanggung jawabnya Taufik Fajar. Dan yang kelima pemasaran produk dilakukan pada bulan ketiga dan keempat, dan person penanggung jawabnya Rizka Aldina. Selanjutnya justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama perlengkapan yang diperlukan, yaitu ada gunting dan tank. Gunting di sini menggunakan 4 pieces dengan harga satuan 9.000 dan totalnya 36.000. Dan yang kedua tang. Ada 5 set dengan harga satuan 14.000 dan nilainya senilai 70.000. Jadi, total semua perlengkapan yang diperlukan adalah 106.000. Yang kedua ada bahan habis pakai, yaitu ada rantai, stiker pelindung, box packingan, pengait, dan manik-manik. Rantai di sini menggunakan 36 meter dengan harga satuan 22.800. Jadi total keseluruhannya 820.800. Dan yang kedua, stiker pelindung, yaitu di sini menggunakan 432 pieces dengan harga satuan Rp700, dengan nilai keseluruhannya 300-400. Dan yang ketiga, box packingan, menggunakan 216 pieces dengan harga satuan Rp500, jadi total keseluruhannya 108.000. Dan yang keempat ada pengait, yaitu menggunakan 432 pieces dengan harga satuan 4.500. Jadi total keseluruhannya adalah 1.944.000. Dan yang terakhir ada manik-manik, yaitu menggunakan 216 set dengan harga satuan 3.000 dan total keseluruhannya adalah 648. Jadi total keseluruhan bahan habis pakai adalah
3.083.200. Dan yang ketiga ada perjalanan, yaitu perjalanan menggunakan transport lokal. Menggunakan 48 liter dengan harga satuan 7.650. Jadi total keseluruhannya 3627.200. Dan kelompok kami di sini membulatkan menjadi 306.000. Dan yang terakhir yaitu lain-lain, biaya pemakaian internet. Selama 1 bulan kita menghabiskan 50.000. Jadi dihitung selama 12 bulan sebanyak 600.000. Jadi total lain-lain adalah 600.000. Jumlah keseluruhannya adalah 4.559.800. Ini merupakan gambar produk kami. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.